Selamat sore teman-teman. Agak goyang-goyang sedikit ya. Ada beberapa strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu ibaratnya seperti strategi orang mencari jodoh. Strategi itu seperti orang mencari jodoh, orang mencari istri. Nah, tapi fundamentalnya adalah kita memantaskan diri ya, memantaskan diri bisnisnya. Anda apa, memantaskan diri, ditata yang bagus supaya apa, menarik. Setelah menarik, orang bisa tertarik. Tapi ada juga yang bisnis model itu landasannya sih seperti itu. Tapi ada juga yang bisnis itu modelnya satu, memperkosa. Kedua, bisnis itu pendekatan. Nah, ini tadi saya komentar di salah satu Facebooknya teman saya. Dia bilang yang di sini sedang berusaha, yang di sana sudah berusaha 10 tahun lebih jauh, dia masih berusaha menjegal. Ya itulah, bisnis itu mirip orang kayak pacaran, kayak pacaran ya gitu. Jadi ya pasti aja ada yang cinta yang lain gitu, berusaha untuk mengalihkan cinta yang lain. Tapi strategi pertama adalah strategi memperkosa. Memperkosa dalam artian seperti ini. Ya mirip orang diperkosa. Yang atas itu bergerak berusaha untuk memaksa, yang bawah bergerak untuk menolak gitu. Nah, itu bisnis memperkosa gitu. Nah, itu memperkosa itu ya banyak versi juga gitu loh. Supaya apa? Memperkosa orang supaya mau produknya. Pokoknya dipaksa, diperkosa orang supaya mau jualan produknya. Itu bisnis memperkosa. Walaupun kadang ada efeknya yang ada sisi baik, ada yang sisi tidak baik. Nah, sisi tidak baiknya bagian mana ya, nanti ada saya jelaskan. Yang kedua adalah sisi PDKT. Sisi PDKT, dia mendekati dengan telaten supaya tertarik, supaya jatuh cinta. Itu strategi bisnis mendekati, PDKT. PDKT ini juga ada efek positif dan negatif. Nah, masing-masing punya tergantung bagaimana kita caranya mau melakukannya, mau milih memperkosa atau milih PDKT. Sisi negatif dari memperkosa adalah ketika yang diperkosa itu sadar bahwa apa yang dijual itu juga mempengaruhi masalah kebaikan dia, nama baik, terus nama baik brand image-nya dia, bisa masalah nanti penolakan, kemudian tiba-tiba ya sudah, saya akan jalan sendiri tanpa Anda gitu, Anda nggak tanggung jawab, nggak masalah gitu. Nah, itu bisnis memperkosa sisi negatifnya. Sisi positifnya biasanya adalah cepat. Wow, semua ya, kalau ada wanita ada 50 penjual, Anda perkosa saja gitu. Anda perkosa, Anda paksa untuk menjual produk Anda. Cepat, pertumbuhannya cepat, just naik. Nah, itu posisi positifnya.
Terus yang satunya adalah sisi PDKT. Sisi PDKT negatifnya apa? Negatifnya lambat, waktunya lama, progresnya lama, butuh pendekatan, penyesuaiannya butuh biaya yang agak ekstra ya. Ya biasanya kayak kita mau pacaran itu kalau PDKT belikan makan dulu, belikan apa ya, belikan sesuatu yang dia nyaman, dikasih di depan, bisa, itu PDKT. Nah contohnya kalau produk ya sudah dipinjemin dulu, terus jangka waktu pembayarannya diperpanjang, itu sistem PDKT. Nah efeknya adalah sisi negatifnya adalah lama, pertumbuhannya juga lama. Ada sisi positifnya adalah barang yang dijual itu berdasarkan yang akan menjual produk Anda adalah orang yang benar-benar ngerti kualitas, serk menurut hatinya, kemudian dia mau menjual. Nah, dia mau menjual, setelah menjual dia dapat untung. Nah inilah ketemulah chemistry dari antara Anda sebagai penjual, kemudian link di bawah Anda sebagai distributor, kemudian yang dipenjual sama konsumen. Nah ini menimbulkan chemistry. Nah, setelah chemistry-nya dapat, ya akhirnya apa? Long life term-nya lebih enak. Tapi biasanya musim-musim seperti ini itu jarang sekali orang yang mau memakai model seperti ini, PDKT. Kelamaan bos, return money-nya, kembali uangnya gitu, kembali modalnya lama, susah, nggak ada tenaga sales distributor yang bisa mampu menghandle ini kalau dia memang tidak terlatih atau expert di bidang penjualan. Nah, sales-sales yang sekarang, SDM yang baru atau yang baru belajar dari sales biasanya adalah pekerjaannya adalah memperkosa, begitu. Nah, tergantung Anda mau pilih bagaimana. Ya itu adalah salah satu strategi yang tadi saya bilang, atas goyang bawah diam. Itu salah satunya, ya itu tadi, memperkosa gitu. Kalau atas bergoyang bawah bergoyang artinya PDKT. Nah begitu, ini jawabannya yang tadi saya terjemahkan ya, begitu. Jadi biasanya kalau dikasih penjelasan atau dikasih kata-kata yang agak-agak cerempet itu nanti baunya negatif melulu. Tapi ini adalah terjemahan yang tadi, yang negatif tadi. So, selamat jualan, semoga berkah. Ini bukan saya menggurui, tapi bukan saya lebih pintar dari Anda, enggak gitu. Tapi hanya sedikit pengalaman seujung kuku, atau saya mungkin enggak punya titel dan sebagainya, enggak. Tapi ini berdasarkan mengamati sebuah fenomena penjualan. Kalau dalam ilmu itu mantikiyah. Itu mantikiyah itu kalau dalam sastrawan itu filsufnya gitu. Begitu ya bro, bosku. Selamat berjuang, selamat hari Minggu. Semoga hari ini diberi kemudahan rezeki, kemudahan dalam melayani pelanggan, dan diberi kesehatan. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo gandeng wong edan ngene iki mau pembukaan ranggo assalamualaikum. Oke, terima kasih.